otentik dari Anfield bro. dari Anfield tuh. Tapi juga ada untuk fans MU ya. Dan juga Manchester City. Ini bahasa FF nih. Kalau saya sampai sekarang masih nyebutnya Piala Tiger sih. Ada satu quotes dari temen gue, dia bilang gini, gue nggak ngikutin bola, gue nggak suka bola, gue juga nggak ngikutin berita nasional apa yang terjadi di negara ini gitu. Tapi kalau timnas main, lu nggak bisa nggak dukung gitu. Dan itu membekas banget buat gue. Pada saat itu gue ngerasa nasionalisme itu sesuatu yang abstrak tapi romantis juga gitu. Kita di AFF ini ya karena kita dibanding-bandingin sama Malaysia, sama Thailand, sama Vietnam. Kita nggak iri sama Jepang, sama Korea, atau kita nggak iri sama Argentina yang juara Piala Dunia karena bukan circle kita. Ya harapannya match pertama lawan Myanmar ya. Ya bisa lah kita menang. Harusnya kita bisa menang dan selalu bersih. Oke, itu aja dari gua. Kita berharap Indonesia bisa juara AFF ya untuk pertama kali ini. Amin, amin, amin. Datang ke sini kalau kalian punya opini, jangan cuma tinggalin di kolom komen. Yoi. Ya, selamat malam dan selamat datang di komunitas Pandit Indonesia. Dan juga kita mengucapkan selamat buat timnas putri yang berhasil menjadi juara. Keren banget bro, golnya Octaviani tadi, Reva Octaviani ya. Eva betul banget. Dan ini cuma baru langkah awal ya buat timnas putri ya. Karena nanti bakal ke turnamen yang sesungguhnya. Ini kan kualifikasi. Jadi nanti udah ditunggu oleh para para kontestan Piala Dunia. Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia. Myanmar. Sama apa lagi? Malaysia ya, Myanmar ya. Iya, Myanmar, Myanmar. Sisanya nanti ngelengkapin dari 3 peringkat teratas ini. Oke. Semoga nanti kita juga bisa memberikan yang maksimal untuk Piala AFF seri berikutnya ya. Oke, betul sekali. Oke, ini malam hari ini KPI selamat datang buat teman-teman yang baru aja datang juga. Kali ini kita bakal ngomongin kalau tadi udah ada pertandingan cewek. Iya. Jadi di sini sebelum kita mulai tadi kita nobar dulu timnas putri. Iya benar. Tadi nobar dulu kita. Dan ini kita langsung lanjut ke acara utama kita di komunitas Pandit Indonesia. Yoi. Udah ada berapa nama nih? Bentar. Ada berapa tuh? Sorry. Karena malam hari ini setelah tadi kita melihat kemenangan dari timnas cewek, kita akan menyambut ini ya untuk timnas cowok yang akan berlaga di Piala AFF nanti di tanggal 6 ya. Di tanggal 6. Kita pertandingan pertama tapi lawan 9 ya. Besok Senin ya. Senin ya, tanggal 9 kita ya. ini tapingnya Kamis nih, takutnya tayangnya Minggu kan ya. Minggu ya berarti. Senin, Iya benar, besok banget. Pas video ini tayang. Iya, jadi teman-teman malam hari ini para murid-murid kita bakal ngomongin soal timnas nih. Betul. Dan juga nggak cuma ngomongin tentang timnas. Apalagi di sini sudah ada hadiah yang menunggu. Hari ini edisi tidak ada sponsor ya. Tidak ada sponsor ya. Ini ada bola dari teman kita, brandnya namanya Lively. Jadi dia memproduksi bola-bola lokal. Asik. Berarti bisa nih di custom muka gua gitu bisa. Ada logonya Jebret ini. Asik. Mantap. Luar biasa. Thank you Lively. Oke, kita langsung mulai nih gimana? Boleh kita dengerin sambutan dulu dong seperti biasa. Oh iya, sambut. Bapak ketua harian kita. Boleh, silakan ketua harian. Yang ini kabarnya bakal jadi komentator play by play Piala AFF. Gokil ya, luar biasa. Amin. Kalau gini gue bakal beli paket yang live streaming yang ini apa namanya yang resmi. Iya, harus dong. Mau dia atau enggak harus resmi dong. Oh iya benar juga. Harus resmi. Kalau kan nonton TV aja. Oh iya betul, nonton TV. Nggak ada TV gue streaming, udah nggak punya TV. Iya berarti harus yang resmi. Jangan dong. Mau dia atau bukan harus yang resmi nontonnya. Oh iya benar juga ya. Ya udah kalau begitu boleh kita beri sambut. Kita tepuk tangan untuk kata sambutan dari Rizal Balevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya yang udah hadir hari ini. Walaupun tadi ada beberapa yang kaget ya. Karena pembahasan hari ini ternyata timnas. Karena mungkin lo ada beberapa klub yang lo dukung hasilnya lagi bagus. Ada juga yang hasil klubnya lagi balik lagi ke setelan pabrik kayak biasanya. Ada juga yang dikira bisa ngejar, taunya harus ngantri dulu kayak Madrid ya. Harus ngantri lagi buat ngejar ya. Tapi oke, tema malam hari ini kita untuk menyambut Timnas Indonesia ke Piala AFF. Temanya Timnas Indonesia siap hadapi Piala AFF 2024. Kalau buat gue pribadi, ya emang sekarang kita mungkin udah ada di persimpangan jalan ya dalam memantau Piala AFF ini. Ada yang menganggap ini tetap turnamen yang mesti kita menangin atau juarain. Tapi ada juga yang menganggap ini turnamen ya lepas aja lah.
Toh kita udah bertanding di ajang kompetisi yang udah jauh lebih prestis, udah jauh lebih penting yaitu kualifikasi Piala Dunia. Dan kita punya momentum untuk tampil ke sana. Tapi buat gue pribadi, Piala AFF itu selalu punya tempat di hati gue lah. Karena pas gue umur-umur nonton Timnas di era 2009-2010-an, lu pasti juga ngerasain banget di era 2010 tuh Timnas era itu serunya minta ampun ya. Yang kita Piala AFF tiap hari juga antusias banget nunggunya. Pemain-pemainnya juga bagus-bagus di era itu dan sayangnya kita berhenti di final. Dan itu udah jadi cerita bagi Timnas Indonesia kan sebenarnya. Kalau tampil di AFF, predikat kita ya spesialis. Spesialis apa ya? Spesialisnya runner up tapi. Final sih udah dapet tapi selalu gak pernah dapet untuk juaranya. Dan semoga aja di tahun ini kita bisa mutus rentetan hasil buruk tersebut di final. Dan kalau ngomongin squad sendiri sih ya bisa dikatakan cukup mengejutkan juga ya. Untuk squad yang dipanggil tapi gue tetap excited sama squad yang dipilih sama Coach Shin ini. Karena ini relatif squad yang bakal kita lihat juga di kemungkinan di Piala Asia nanti dan SEA Games ya. Di SEA Games dipersiapkan squadnya juga yang ini. Jadi ini squad yang masih muda banget. Dan ada jadwal yang kayaknya bentrok sama KPI juga ya. Nanti mungkin bisa kita nonton bareng di sini juga. Di bot yang kalian-kalian aja. Bot disesuaikan aja nanti jadwalnya bakal kita infoin. Jadi gue harap nanti kalian yang tampil di sini seperti biasa 5 menit nyampain pendapat kalian. Boleh kalian kasih pandangan ini turnamen yang perlu kita juarain apa enggak. Boleh juga kasih pengalaman-pengalaman macam ketika kalian tumbuh besar tuh nonton AFF rasanya gimana. Atau buat kalian juga udah mau ngomongin timnasnya aja gitu. Atau mau kasih insight-insight soal pemain juga boleh banget. Jadi gue bakal balikin lagi ke dua MC kita hari ini. Dan makasih buat Gerardo ya. Ini ada bola dan tapi gue request 1 bola gue minta ya. Buat dijebret karena ini bolanya keren banget. Ada lambang jebretnya langsung. Jadi 1 kayaknya buat di kita. 2-nya nanti bakal di giveaway sama Gerardo buat lulu semua. Nanti rulesnya biar Gerardo aja yang nentuin. Jadi gue balikin lagi. Thank you semuanya. Nanti nikmati 5 menit di sini. Yo, boleh kita kasih tepuk tangan untuk tuan kita, Rizal Balevi. Luar biasa, seperti biasa. Tahu sendiri kenapa hari ini kita ngebahas Piala AFF? Karena ketua harian kita fans Liverpool dan Liverpool imbang semalam. Jadi nggak perlu dibahas. Oh makanya. Jadi nggak perlu dibahas. Oh ya kecuali Liverpool menang ya? Iya kalau menang itu masih ngebahas soal Premier League nih. Makanya di antara kalian kalau ada yang ngerasa MU jago jadi pengurus jebret dulu nanti. Iya. Tapi kayaknya bakal jarang-jarang juga sih dibahas sih. Iya enggak, CEO kita aja lagi di Liverpool bro. Makanya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal AFF, 1 kata yang lu inget dari AFF apa? Leicester. Kalau gua 2010 bener. Kalau gua bukan Leicester. Apa? Alphard. Anjir. Nggak kan mereka kalau kemana-mana naik Alphard gitu maksud gue. Oh iya benar juga ya. Oh iya kita juga ngingetin buat teman-teman yang di sini jangan lupa buat order di Pasti Bisa Coffee. Yes. Banyak menu-menunya, ada coffee, ada non coffee dan juga ada es teh nggak? ST ada, Leciti ada, segala macam. ST ada. Terus ada promo tuh gua ngeliat. Apa? ST ada, masih banyak gak? Ke situ arah lu. Oh ya bukan, ke situ arah lu. Gue udah nyiapin lo dari tadi pagi. ST-nya masih ada gak? Banyak gak? Dijual, goblok. Iya, gue gak mau nyampe situ tadi, biar mereka nembak aja. Tapi gue ngeliat ada yang unik tuh. Apa? Di situ kalau nyetak gol dari kotak penalti dapat gratis rice ball sama es teh. Maksudnya gimana? Gak tahu juga tuh. Gue pikir lu mau promosiin. Enggak itu ada soalnya, ada di sana. Kan? Itu tuh menu buat acara di sini, maksudnya acara KPI. Jadi itu promo kalau kita beli di acara KPI, beli yang rice bowl nanti dapat minum gitu. Iya. Coba aja nih teman-teman jangan lupa untuk beli di Pasti Bisa Kopi Pancoran. Buat teman-teman yang di rumah juga jangan lupa untuk mampir ke Pasti Bisa Kopi Pancoran. Kalau nggak bisa mampir juga bisa pesan di online, bisa di GoFood, GrabFood dan juga Shopee Food. Dan yang buat yang di sini tuh nasi rice bowl-nya, tahu nggak dia minumannya apa bonusnya? Es teh bro. Emang hidup kita tuh gak bisa kalau tanpa es teh bro. Parah emang makanya. Makanya gara-gara es teh doang bro. Gara-gara es teh. Oh ya perkenalan juga nama saya Gerardo Gusti. Gue panggil lu Gus ya berarti ya? Oke Gus. Boleh. Biasanya orang tuh kalau manggil gue sebenarnya Gusti. Gusti. Gus Hiding. Yoi. Gus Hiding. Ya udah ini banyak sensor ya. Oke kita langsung ke tadi kita udah nunjuk ya orang pertama kita. Yang minggu kemarin lagi absen katanya sakit. Kemarin sakit, hari ini sembuh. Iya dong. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia. Pak Ismail. Iya, siapa lagi? Opener kita malam hari ini Pak Ismail. Ini bahasa FF nih. Kalau saya sampai sekarang masih nyebutnya Piala Tigers ya. Tahuan ya. 96 dulu. Kita semifinal.
kalah lawan Malaysia 3-1 di semifinal. Oke. Apa ya, materi apa ya? Gini aja lah, Piala AFF ini kan sebenarnya tarkam ya. Tarkam tapi bergengsi. Jadi ini piala yang kita idam-idamkan. Ada rasa penasaran ya, karena kita belum pernah juara. Dan AFF ini apa ya, menunjukkan, ini agak serius nih, sisi psikologis manusia sebenarnya. Jadi dulu saya pernah baca artikel tentang psikologi ya. Manusia itu biasanya itu iri kepada circle terdekatnya, lingkungan terdekat, bukan ke sosok yang jauh, jadi yang di luar circle-nya. Dan biasanya juga kita dibanding-bandingkan dengan circle terdekat kita gitu. Ya sama dengan di AFF ini. Kenapa kita pengen banget juara ya, karena kita merasa ya ini apa ya, kita ada rasa iri sebenarnya, karena kita belum pernah juara kan. Rasa iri secara individu gabung jadi rasa iri kolektif kita sebagai pencinta bola, kita ingin juara gitu kan. Sama kayak ini kalau di kehidupan sehari-hari, kayak kalian lah, ini gengsi-gengsi ini. Biasanya kalian dulu waktu zaman sekolah, zaman kuliah, pernah nggak dibandingin sama anak tetangga depan gitu, anaknya saudara gitu, iya kan? Kita kan nggak mungkin, kalian dulu mungkin nggak pernah kan dibandingin misalnya, misalnya siapa ya? Nah, you know lah. Pernah nggak diomelin gitu, dibandingin sama anak tetangga gitu? Sering banget ya. Kan nggak mungkin diomelinnya gini, you know, belajar yang rajin biar kayak mau dia Yunda misalnya. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Karena bukan circle kita kan, betul kan? Iya kan? Nah iya kan? Pasti dibandingin sama anak tetangga, sama saudara lo, anaknya bude gitu kan? Jadi sama kita di AFF ini ya, karena kita dibanding-bandingin sama Malaysia, sama Thailand, sama Vietnam. Kita nggak iri sama Jepang, sama Korea, atau kita nggak iri sama Argentina yang juara Piala Dunia, karena bukan circle kita. Circle kita ya Malaysia, Vietnam, sekarang giliran Malaysia yang iri sama kita kan, di YouTube-nya mereka kan iri sama kita kan. Jadi AFF ini adalah perwujudan sebenarnya rasa iri dan bagaimana kalau kita dibanding-bandingkan dengan circle terdekat kita gitu. Ya. Ini terus kalau sisi teknisnya sebenarnya kembali ke tadi saya nyebut AFF ini kan tarkam ya. Sebenarnya saya seneng sih pemain-pemain abroad kita banyak yang tidak dipanggil ya. Nggak jadi masuk tim. Saya nggak tahu, Hubner sama Jenner jadi nggak? Nggak jadi kan? Ya alhamdulillah gitu kan. Saya khawatirnya ya karena nanti kita lawan Vietnam gitu kan, kebiasaan mainnya Vietnam kayak gitu kan. Saya khawatir nanti mereka cedera, ada pertandingan yang lebih penting lagi nanti di bulan Maret, pemain-pemain abroad kita yang jadi pilar utama tim kemudian cedera kan pasti akan sangat merugikan. Jadi kita harus percaya dengan tim U22 ini, saya malah ingin mereka bisa apa ya, dalam tanda kutip balas dendam ya. Karena ini mayoritas kan sebenarnya tim U20 yang kemarin gagal main di Piala Dunia U20. Jadi mungkin ini saat paling tepat untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka dengan jadi juara. Udah, itu aja. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ismail. Tapi Pak Ismail kampret ya, kalau suruh maju suka kayak gini terus. Bahas apa nih? Tiba-tiba lancar. Iya, lancar. Iya. Merendah untuk meroket. Asik. Tapi tadi kata Pak Ismail, Piala AFF ini ibaratkan tarkam tapi bergengsi ya. Sebenarnya gue dari dulu juga udah pernah ngerasa gitu sih. Iya kan? Apalagi setelah gue tahu ternyata bukan agenda FIFA kan. Iya. Dan gue curiga yang milih pemain ini bukan Sintayong. Siapa? Agen Agung. Gila dapat sekarang. Luar biasa. Anjir kaget gue. Siapa tahu sih jadi. Iya kan? Tapi sebenarnya gue nggak nyebut mereka U22 banget sih, maksudnya
so far mereka udah senior dong harusnya dong. Iya, kan memang usianya ya masih memang muda. Masih muda gitu. Iya. Tapi tetap senior karena kan udah berkompetisi di kasta tertinggi liga lokal, liga domestik. Iya, katakanlah Hoki Caraka udah jadi starter buat PRS Sleman. Senior lah. Terus masih ada Asnawi, Pratama Arhan. Betul. Terus Cahya Supriyadi kiper juga kiper utamanya Bekasi FC. Iya, Ronaldo Kuate kan main di Muangtong. Iya, di Thailand. Iya, maksudnya ya jadi ya U22 itulah hanya sugesti Anda sebenarnya. Senior sebenarnya senior. Nggak, maksud lu itu alasan biar gak juara gimana? Hah? Masa iya? Bah, udahlah AFF Nggak, ya? udahlah have fun aja lah di AFF lah. Tapi Nikmatin aja momennya. kata lu mending juara Piala AFF atau lolos Piala Dunia? Mending lolos Piala Dunia lah. Mending dua-duanya bro. Ngejebak kampret emang nih jam terbangnya ya. Iya. Apa lu lebih kata-kata Mas Aryo? Apa lu lebih pilih juara AFF sekali, juara SEA Games sekali, habis itu nggak ngapa-ngapain? Siapa tuh? Ada tuh tetangga kita, jersey kuning. Jersey kuning, Sriwijaya maksudnya. Sriwijaya juga, Bahrani. Mas Sriwijaya ikut AFF, lu mah ada aja lu. Ya udah oke, kita lanjut ke penampil kedua. Yes, ini tadi udah Pak Ismail. Iya Pak Ismail udah. Terus ini kalau ini nih clue-nya dia tuh ini temannya Robin. Siapa tuh? Pakai kaos Batman. Waduh. Dan dia ini salah satu main timnas yang lagi gak dipanggil buat Piala AFF. Betul banget. Bang Jai. Bang Jai. Bang Jai. Ini Bang Jai versi jajan cilok ini. Tidak menjaga kesehatan dan tidak minum susu Boneto. Begini nih contohnya. Oke langsung aja. Ini dia. Akbar. Oke, hari ini kita bahas timnas ya. Karena hari Senin udah main ya timnas. Dan sebenarnya AFF ini penting gak sih, kan sebenarnya yang jadi perbincangan itu kan. Menurut gua ya dari apa yang kita dengar ya dari statement Sintayong bahwa AFF ini adalah kompetisi yang besar ya. Terutama di level ASEAN ya, walaupun levelnya ASEAN. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain yang diambil ya, yang diambil dari pemain-pemain U22 dan mayoritas pemain-pemain muda yang tampil di lokal, bahkan dari U20 juga ya, ada Iqbal juga, ada Kakang juga ya kan, banyak pemain muda. Dipadukan dengan pemain-pemain mayoritas dari timnas senior yang kemarin mungkin jarang dapat menit bermain ya kan, contohnya kayak misalkan Arhan, ada Hoki Caraka juga dan gue juga baca bahwa katanya potensial Hoki Caraka ini lebih tinggi daripada Jens Ravens. Ada media yang gue baca tapi nggak tahu bener apa enggak. Sintayong ngomong kayak gitu. Tapi ya kita lihat aja karena yang gue lihat Hoki juga lumayan bagus di liga setelah dia gabung di timnas ya kan, dengan pelatih baru, pelatih penyerang dia tampil bagus dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagi pemain-pemain yang nggak mendapatkan porsi bermain di timnas senior untuk tampil meyakinkan. Karena menurut gue Piala AFF ini jadi ajang uji coba menurut gue. Seleksi untuk kedepannya, ada SEA Games juga kan, karena kan istilahnya Erick Thohir juga bilang bahwa persiapannya adalah untuk SEA Games, karena menurut dia SEA Games jauh lebih besar daripada AFF. Tapi ya itu tadi seperti yang bilang Pak Ismail tadi, bahwa kita penasaran juga nih kok nggak juara-juara gitu kan, kita 6 kali runner up loh, istilahnya kan juara tanpa mahkota kan. Kalau orang-orang netizen yang bilang Indonesia nggak juara kan istilahnya cuman piala kosong doang ya kan. Dan kalian sadar gak sih bahwa kita udah ikut kualifikasi Piala Dunia, terus kita Piala Asia, lawan Arab segala macam. Euforia AFF itu menurut gua gak semenarik dulu gitu loh. Ya kan? Dibandingkan sama misalkan kita mau lawan Jepang kemarin atau mau lawan Arab, itu beda vibes-nya gitu loh. Kayak misalkan 2010 ya kan, gue ingat banget masih zaman Babang Pamungkas, itu kayak kita tuh gak mikir kualifikasi atau Piala Asia, gak mikir ke situ gitu loh. Untuk Indonesia main di AFF itu kayak udah wah energik banget kan. GBK itu benar-benar full. Sampai 2016 pun juga yang eranya Boa, Zulham Zamrun, yang Abdullah Stelu sampai red card itu kan. Wah gue langsung tendang aja udah gue bilang gitu kan. TNI dilawan ya kan. Itu seru banget kan. Tapi ya harapannya adalah ada AFF ini ya, semoga kita bersatu, kita tetap dukung timnas. Apapun hasilnya, mau juara atau enggak juara ya. Yang penting timnas ini sedang berproses ke arah yang lebih baik gitu loh. Dan berbicara tentang teknis ya materi pemain, mungkin Sintayong akan tetap main dengan 3 back ya. Walaupun gue beranggapan cobalah untuk eksperimen sedikit lah, nggak apa-apa lah AFF kan. Tapi kalau misalkan dia main 3 back,
Yang jadi permasalahan kan sebenarnya dia di fullback kiri ini. Ada Donitri, ada Arhan. Ya kan? Siapa nih kira-kira yang main? Karena kalau bisa di mana-mana aja dia. Kalau nge-press kan muter-muter nih. Ya kan kira-kira siapa nih? Nah gue mikir mungkin Arhan ini agak ditaruh di LMF-nya. Donitri bisa di 3 back belakang tapi dia di kiri. Mungkin bisa kayak gitu juga karena kalau gue lihat Donitri di timnas usia muda dia main bagus banget bahkan kapten kan. Tapi dengan adanya Arhan pemain senior kita butuh juga kualitas dia. Mungkin dia akan main jadi starter juga gitu loh. Ya kan? Dan kemarin lawan Bali United juga dia dimainin, Marcelino juga udah main dan benar tadi kata Pak Ismail bahwa beruntung banget pemain-pemain kayak Ivar ataupun Hapner itu nggak dipanggil karena ya bukan agenda FIFA juga istilahnya. Mending kita kasih kesempatan pemain-pemain yang istilahnya jarang tampil gitu kan. Ya harapannya match pertama lawan Myanmar ya. Ya bisa lah kita menang. Harusnya kita bisa menang dan sabu bersih. Oke, itu aja dari gua. Kita berharap Indonesia bisa juara AFF ya untuk pertama kali ini. Amin, amin, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Akbar. Thank you Akbar. Tapi ya di dalam lubuk hati gue ini juga kayaknya gue juga pengen sih juara. Paling nggak ada satu. Iya, gitu. minimal gitu. satu. Maksudnya, biar udah tetangga-tetangga kita tuh nggak berisik lagi iya, gitu kan loh. kita nggak mungkin nih juara Piala Asia sama dunia nih. AFF boleh kali gitu bisa. Piala Asia bisa loh. Bisa sih. Bisa loh. Pas Jepang ngundurin diri. Iya. Vietnam, Korea ngundurin diri. Iran. Arab udah bisa kita kalahin. Iya Arab. Tapi Arab tadi udah bisa. Qatar nggak bayar wasit. Iya betul. Bahrain juga. Iya. Tapi tadi gue sebenarnya deg-degan tahu sama Akbar yang bilang tuh? lawan Myanmar kita bisa lah menang. Kemarin lawan Bahrain sama Cina juga gue mikirnya gitu. Masalahnya gue takutnya ini juga kejadian gitu. Iya, tapi kita lihatlah dengan skuad muda ini bisa sejauh mana. Insyaallah. Iya, tentunya ekspektasi kita manage. Betul. Tapi betul. support kita yang kita tinggiin. Betul, supportnya tinggiin, ekspektasinya di manage. Jadi untuk Anda para fans pemain yang menurut Anda ganteng, tolong dikontrol diri, jangan tanya itu kenapa kok Hoki masuk mulu, dia ada apaan sih sama pelatih? Eliano gak pernah main, matamu. Kesel banget gue. Sampai ada yang nanya mungkin, Nadeo gak dimainin kenapa? Hernando Gak bisa dipanggil. Nadeo ngambil paket di rumah loh. Ribet amat sih kurang. Serap pelatih apa? Emang boyband apa ya? Iya. Oke, kita bakal lanjut lagi nanti teman-teman untuk ngobrolin soal persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF atau sekarang namanya adalah Mitsubishi Asian Championships. Oke. ASEAN Electric Mitsubishi Electric Cup. Mitsubishi ASEAN Electric Mitsubishi Electric Cup 2024. Kalau elektrik berarti nggak usah beli kartu. Iya. Ada yang ngerasain nggak sih itu? Kayaknya nggak ada ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nggak ada. Kayaknya gue masih ngerasain beli elektrik sama normal. Ya udah. Kita break dulu nanti kita akan kembali setelah yang satu. Iya, tetap di Komunitas Pandit Indonesia. Oke, selamat datang kembali di Komunitas Pandit Indonesia. Sawadikap, rapi pula paminayai. Lo kok bawa komentator tadi? Oke, naida Pandit Taya. Itu artinya abis ini yang tahu adalah Joshua. Belum diulang ntar, disambut dulu. Oke, kita lanjut. Sabar. Oke, kita kembali lagi di Komunitas Pandit Indonesia. Komunitas Pandit pertama di Indonesia di mana teman-teman bisa memberikan argumen secara langsung, gak cuma di kolom komentar karena kan biasanya tuh teman-teman tuh banyak yang terlindung di bawah akun fake. Betul. Ngata-ngatain tim lainnya. Jangan kan gitu di komentar-komentar akun YouTube jebret aja banyak. Iya, kan banyak kan. Makanya kalau punya nyali datang ke sini. Betul, datang sini jangan cuma ini acara apaan sih maju satu-satu kayak stand up dah. Emang apa ya? Emang kenapa? Biarin sih. Oke, kita langsung nih ke penampilan selanjutnya yang dari tadi udah semangat banget nih. Betul, dia adalah fans Chelsea. Yoi. Juventus bro, Juventus. Chelsea enggak? Iya. Chelsea apa Juventus? Kan beda liga. Nggak kan, kalau disuruh pilih Chelsea apa Juventus? Satu aja. Oke, fan Juventus. Antonio Conte. Dan dia adalah tetangga dari Dusan Vlahovic. Dia juga teman kecilnya Wahyu Pras. Yoi. Dia juga waktu Juventus
masih jaya-jayanya dia nongkrong bareng Buffon. Waduh. Betul sekali, dan jajanin Buffon cilok. Iya. Oke, boleh tepuk tangan. Ini dia Joshua. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, nama RI. Saya akan bahas terkait beberapa pemain-pemain unggulan tidak dipanggil. Karena kenapa? Karena ini pemainnya lebih pilih ke pemain junior agar nanti dipersiapkan untuk SEA Games 2025, Piala Asia U23 2026 dan tentunya Piala Asia 2027 harus disiapkan. Pemain-pemain seniornya udah pada nggak dipanggil karena alasan apapun, karena Coach Shin lebih memprioritaskan pemain-pemain muda seperti Arkan Fikri, Ronaldo Kuate, Arkan Kakak. Itu Ronaldo Kakak itu 2007 sudah mulai dominasi tuh, di pertengahan 2000-an sampai awal 2010-an sudah mendominasi. Dan bahkan pemain Ronaldo Kakak pun bukan pemain timnas yang besok AFF, tapi pemain jadul yang pernah menang Ballon d'Or. Kakak aja juara Piala Dunia 2002, Copa America 2004. Sedangkan Ronaldo juaranya apa? Euro 2016. Bukan Ronaldo Kuate, bukan Arkan Kakak. Tapi ini Coach Shin lebih memprioritaskan pemain muda, Marcel, Doni, Cahya, dan masih banyak lagi. Ini Piala AFF atau bukan sembarang piala. Ini bukan ajang FIFA. Ini bahkan 6 kali runner up AFF aja kita belum satu pun angkat trofi. Dan bahkan besok lawan Myanmar dan Kamboja kita wajib menang. Myanmar, Kamboja, Filipina, Vietnam wajib sama bersih. Dan bahkan kipernya pada Cahya Supriyadi. Terus kemudian kiper-kiper muda lah, pemain muda. Mayoritas pemainnya usianya 17 sampai 21 diprioritasin Coach Shin. Kenapa pemain Liga 1 biasa nggak dipanggil ke AFF? Karena pertimbangan Coach Shin lebih memprioritaskan pemain umur 17 sampai 21. Ini menjadi prioritasin untuk bisa angkat trofi AFF tahun ini. Prioritas trofi AFF ini buat persiapan SEA Games 2025 dan untuk bisa mempertahankan gelar AFC U23 2026 dan Piala Asia 2027 itu harus dipersiapkan dari sekarang pemain-pemain mudanya. Dan bahkan pemain-pemain yang biasa dipanggil Coach Shin yang nggak dipanggil kayak Ricky Kambuaya, Yakob, Wahyu, Nadeo, terus kemudian Egy Maulana, Wahyu, terus kemudian Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hernando gak dipanggil. Padahal ini 9 nama yang ada di bawah Sintayong ini mau dipersiapin untuk lawan Arab Saudi dan lawan Australia dan Bahrain besok. Nah 9 pemain ini difokuskan untuk disimpan buat Piala Asia 2027. Kenapa? Pemain Piala Asia 2027 nanti 9-nya harus dipertahanin. Seperti Hernando Ari, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, terus kemudian Nadio Argawinata, Ricky Kambuaya sama Yakob Sayuri. 9 nama masih ada, termasuk Marcelino, Arhan sama Asnawi yang baru dipanggil AFF masih bisa kok untuk Piala Asia 2027. 12 pemain yang biasa, sisanya pemain muda. Kita berharap harus lebih baik lagi dan berprestasi di Piala AFF besok dan mempertahankan gelar di SEA Games 2025 wajib. Saya John Joshua, terima kasih. Hidup Joshua! Hidup Joshua! Hidup Joshua! Hidup Joshua! Keren! Tos dulu. Mantap. Selalu berikan POV yang sesuai dengan POV-nya Joshua. Betul, dan juga membuat semangat kita berkobar-kobar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya kita ini sesuai absen. Ini salah satu yang kemarin gimana ya? Sempat direspon langsung oleh Bang Valen ketika tampil. Dan kebetulan tadi bahkan sebelum kita kesini Timnas Putri pas main dan ini cocok pas banget. Pas banget. Bang Valennya juga datang luar biasa. Selamat datang Bang Valen. Yang di rumah nggak tahu kan kenapa makanya datang. Iya datang sini masih bisa ngopi. Makanya datang. Selamat datang Bang Valen. Tau gak sih
ada yang family 100 ditanya, gestur apa yang kita berikan ketika berdoa kepada Tuhan? Dari tengah, ya. Dari tengah. Gua ngeliat lagi tuh. Aja udah oke. Kalau gitu langsung kita sambut beri tepuk tangan buat Dava. Asli, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, maaf sebelumnya pakai sendal ya, karena sepatunya basah tadi kehujanan ya. Oke, jadi sebenarnya tadi karena kita nobar timnas putri ya, sebenarnya gue lagi nggak mau ngomongin timnas putri sekarang ya. Gue mau fokus ke timnas putranya saja menjelang AFF 2024 ini. Nah, gue akan membahas bagaimana momentum AFF 2024 ini sebagai momentum bagi negara-negara ASEAN untuk mengubah paradigma sepak bolanya. Oke? Nah, gue mau tanya teman-teman nih, ada yang tahu nggak kenapa sepak bola ASEAN stuck gitu-gitu aja? Ada yang tahu nggak kenapa negara-negara ASEAN khususnya timnasnya itu stuck begitu saja, nggak kemana-mana? Nah, menyambung dengan Pak Ismail, karena rasa iri yang besar, rasa gengsi yang besar. Mereka menjadikan ajang AFF ini, kalau sekarang namanya AMEC ya, kalau dulu istilahnya adalah kejuaraan perbara istilah lainnya, itu sebagai main target. Mereka mengupayakan betul bagaimana caranya di AFF ini mereka juara. Kalau udah juara, udah mereka nggak pedulin turnamen lain-lainnya seperti itu. Karena stigma yang diberikan ketika mereka juara AFF, oke, mereka King of ASEAN seperti itu ya. Nah itu kenapa pada akhirnya negara-negara ASEAN stuck begitu saja karena gengsi mereka besar, terkhusus untuk turnamen AFF ini. Nah apa yang dilakukan Indonesia, khususnya Sintayong di tahun 2020 itu sudah benar dan sekarang dijadikan role model bagi negara-negara lain. Contohnya saja Vietnam meskipun mereka menurunkan skuad inti, tapi ada beberapa pemain utama mereka yang nggak dipanggil. Dang Van Lam, Nguyen Ngoc Hai, Phu Phang Tan. Thailand membawa edisi new generation-nya. Thailand tidak membawa Canatip, tidak membawa Teraton Bunmatan, tidak membawa Supaca Jaidet. Terus kemudian Singapura dan Laos itu mereka membawa pemain dengan usia under 23. Jadi sekarang paradigma sepak bola di Asia sudah mulai berubah dan momentumnya adalah AFF 2024 ini. Mereka menjadikan Piala AFF ini sebagai first target saja. Bagaimana regenerasi itu dilakukan layaknya Sintayong di tahun 2020. Siapa yang nyangka ketika AFF 2020 timnas Indonesia menurunkan pemain muda dan akan melaju sejauh sampai final. Nggak ada yang menyangkakan. Bahkan awal-awal saja itu aku rasa sedikit yang nonton. Baru nonton pas lawan Malaysia gitu. Dan kita membantai Malaysia. Jadi sekarang negara-negara ASEAN itu mulai untuk mengikuti pola-pola yang diikuti oleh timnas Indonesia era Sintayong. Mereka menurunkan skuad muda di AFF. Kenapa? Karena main targetnya adalah nanti Piala Asia. Khususnya Indonesia. Kenapa sih mereka membawa pemain under 22? Karena main targetnya adalah Piala Asia U23. Kualifikasi dulu, Piala Asia U23, lalu Olimpiade. Jadi itu ya, paradigma sepak bola di negara Asia itu harus sudah mulai berubah. Mereka menjadikan AFF ini bukan sebagai turnamen yang harus menang, harus juara, enggak, tapi sebagai first target. Regenerasi dilakukan, perbanyak jam terbang untuk pemain-pemain muda, baru nanti pemain-pemain tersebut akan dipersiapkan untuk Piala Asia, bahkan untuk event-event yang besar seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Soalnya mereka melihat nih kebijakan regenerasi Sintayong sudah membawa Indonesia sampai sejauh ini, kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan sejauh ini di negara ASEAN peraih poin terbanyak adalah Indonesia dengan 6 poin di 6 pertandingan. Sedangkan Vietnam dan Thailand hanya 4 dan 1 poin saja bahkan untuk Vietnam, seperti itu. Jadi itu yang mau gue sampaikan, bahwasanya momentum AFF 2024 ini yang bernama AMEC sekarang itu menjadi momentum perubahan paradigma sepak bola di negara-negara ASEAN. Kenapa? Karena nanti berjangka tuh AFF atau turnamen perbara istilahnya, kemudian Piala Asia, kemudian big event seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Jadi itu kenapa pada akhirnya gue sepakat nih sama Sintayong justru menurunkan pemain under 22 dan ditambah dengan pemain-pemain berpengalaman seperti Arhan Astawi seperti itu. Dan untuk target sebenarnya kalau kita lihat ya, baik itu federasi, baik itu BTN ataupun baik itu dari Coach Sintayong sendiri,
tidak ada yang secara gamblang menyebutkan target. Secara diplomatis mereka menyebutkan kami akan mengusahakan yang terbaik, menampilkan yang terbaik. Nah, kalau kita tafsirkannya sebenarnya ada dua tuh sebenarnya. Yang terbaik itu bisa kita tafsirkan menjadi juara, atau bahkan yang kedua bisa kita tafsirkan yang penting pemain-pemain muda ini mampu bermain nothing tulus, mampu bermain dengan atraktif dan menarik. Sebenarnya itu saja sebenarnya, dua itu. Cuman kalau gue lihat, sepertinya memang dari federasi ataupun dari Coach ST sendiri berniat untuk menjadi juara dengan memanggil pemain-pemain abroad ya, seperti Hubner, Jenner dan Strike. Tapi pada akhirnya kan sekarang yang bisa, yang available itu cuma Strike ya, yang akan bergabung tanggal 8 Desember nanti. Mungkin karena faktor itu target yang diberikan federasi dan juga Coach Sintayong mungkin jawabannya diplomatis ya, karena bergantung sama ketersediaan pemain abroad tersebut ya. Tapi harapannya apapun yang terjadi, gue harap timnas Sintayong ini di Piala AFF 2024 bermain nothing tulus layaknya di 2020 itu deh. Bermain dengan nothing tulus, bermain dengan atraktif terlebih dahulu. Nyampe semifinal atau enggak itu menurut gue bonus ya, kita nikmati saja karena ini merupakan ajang pemain-pemain memperluas timnas untuk memperluas national poolnya, memperluas atau memperbanyak jam terbang dari timnas anak-anak muda yang ada di national pool timnas Indonesia. Itu dari gue sih, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava. Bang Valen bawa hadiah. Thank you Bang Valen. Terima kasih Bang Valen. Thank you Bang Valen. Jadi info dulu. Barusan Bang Valen memberikan gua dan Dava ini, jadi hadiah giveaway-nya nambah. Jadi selain ada bola, ada ini juga nih. Asli loh, ini autentik dari Anfield bro. Dari Anfield tuh. Jadi mantap. Gak cuma untuk fans Liverpool tapi juga ada untuk fans MU ya. Dan juga Manchester City. Ya, baru sadar gua. Jadi ini kalau ada fans MU masih bisa dimiliki, ya kan? Ini yang dicari betul. Oke, ini juga ada fans Manchester City juga cocok nih. Kagak ada skornya ini tapi. Gak ada skornya. Bang Valen aja tahu mana tim-tim papan atas ya. Jadi nanti gimana nih sistemnya Pak Ketua? Nanti kita bikin pertanyaan lagi kayak kemarin. Oke, ada kuisnya ya. Ada kuisnya. Oke, untuk penampil selanjutnya langsung saja kita beri sambutan untuk siapa nih? Raffi. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita pantun dulu kali ya. Oke. Belum. Sabar. Oke. Bertemu cewek cantik namanya Tasya. Tampaknya rupawan bagaikan seorang ratu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya gini dulu nih. Gua kira hari ini tuh temanya itu tentang hasil kompetisi Eropa gitu. Soalnya kalau misalnya ngomonginnya kompetisi Eropa, gue tuh udah banyak bahan yang mau gue omongin tuh. Sebagai fans Liverpool, pasti mau ngomongin Nunes. Betapa busuknya Nunes itu sebagai striker. Tapi karena temanya AFF, ya mau nggak mau kita harus coba bahas AFF. Walaupun gue jujur aja ya, gue tuh nggak terlalu ngikutin sepak bola Asia Tenggara ya, gue malah lebih suka nontonin CONCACAF ya, Piala Amerika Utara gitu, karena gue punya tim favorit di CONCACAF itu Amerika Serikat gitu. Oke, mungkin karena kita bahas AFF di sini. Nah, kan kalau misalnya kita lihat di sini kan nih, lihat di pemain-pemainnya ini kan wajah-wajah baru ya di timnas Indonesia ya. Otomatis mereka ini tuh belum punya pengalaman lebih lah di timnas senior. Tetapi yang kita ketahui banyak nih, kalau misalnya pemain-pemain ini merupakan salah satu pemain yang waktu itu pernah dipanggil Sintayong buat persiapan Piala Dunia U20 yang walaupun waktu itu digagalin ya karena ada Israel waktu itu. Oke, gara-gara siapa ya? Enggak, jangan ya, bahaya. Oke. Makanya waktu itu kan timnasnya dibubarin ya, bukan dibubar ya, bisa dikatakan begitu kan ya. Jadi nggak ditindaklanjuti, dan tapi sekarang dipakai lagi buat Piala AFF 2024
2024. Nah, jadi kalau dari gue sendiri sih gue nggak punya ekspektasi yang sangat tinggi ya. Misalnya kayak harus juara atau main bagus. Yang penting tuh jam terbang aja nih buat main ini biar bisa lebih matang lagi dan mungkin nanti lebih bisa jadi itu opsi kedua ataupun opsi ketiga buat timnas senior kalau misalnya di timnas senior tuh ada yang cedera gitu pemainnya gitu. Nah tapi bener tadi yang kayak sebelumnya dijelaskan sama Dava di sini kalau di turnamen yang tahun ini tuh emang banyak banget pemain negara-negara di Asia Tenggara tuh nggak membawa pemain-pemain pentingnya gitu. Kayak tadi contoh dijelasin di Thailand ya. Begitu pula juga dengan Malaysia beberapa pemain JDT-nya tuh nggak dipanggil untuk Piala ASEAN ini gitu. Sebagai contoh tuh ada Dion Kuls nggak dimainin. Habis itu ada juga Arif Rai Aiman ya, wonderkid-nya Malaysia yang orang Malaysia bilang katanya ini salah satu wonderkid terbaik sepanjang masa. Kalian nilai sendiri tuh wonderkid terbaik sepanjang masa atau gimana gitu. Tapi dalam hal ini membuktikan kalau sepertinya AFF ini tuh udah mengalami penurunan kasta kompetisi gitu. Karena ya bisa dilihat tadi kan udah nggak kayak dulu lagi lah. Mereka tuh banyak emang mengeluarkan pemain-pemain terbaiknya di negara-negara masing-masing gitu. Salahnya juga karena Piala AFF ini tuh juga diadainnya itu di luar agenda FIFA ya jadi nggak masuk agenda FIFA, jadi menang kalah ya nggak terlalu berpengaruh penting banget buat signifikan ranking dari FIFA itu sendiri gitu. Terus juga mungkin karena diadainnya di bulan Desember juga ini mungkin menjadi salah satu alasan lainnya ya kenapa banyak pemain-pemain itu nggak dipanggil gitu karena karena kan di bulan Desember ini kan merupakan penting liga kan lagi jalan ya, kecuali mungkin di beberapa liga kayak Amerika gitu yang Desember itu udah mengalami tahap-tahap finalisasi. Bahkan sekarang di MLS sendiri itu udah ke tahap final playoff ya, di mana New York Red Bulls akan kalau nggak salah tidak akan menghadapi LA Galaxy. Yang mana menurut saya seharusnya itu yang menang MLS tuh yang masuk ke Piala Dunia antar klub, bukan Inter Miami. Supporter dia emang menang Supporter Shield, tapi masa baru lolos playoff tahap pertama kalau tidak salah tuh lawan Atlanta United langsung kalah gitu. Langsung kalah walaupun memang MLS itu sistem kompetisinya itu cukup berbeda ya. Mungkin teman-teman di sini belum tahu kalau di MLS itu sistemnya best of 3 ya, bukan dua leg kayak AFF. Mungkin kalau teman-teman bilang kayak misalnya sistem kompetisi format di AFF itu udah aneh karena finalnya 2 leg, semifinalnya 2 leg. Amerika lebih ajaib lagi karena mereka tuh bisa sampai 3 pertandingan gitu. Bahkan Inter Miami itu kalah ya di pertandingan ketiganya gitu. Nah, oke, mungkin kita bahas AFF lagi. Di sini ya kalau saya pribadi ya menang juara alhamdulillah, kalau nggak menang nggak apa-apa gitu. Yang penting Indonesia tuh bisa bermain bagus lah, dominan, dan semoga aja nanti di antara nama-nama itu bisa jadi rising star yang bisa membawa timnas Indonesia tuh menjadi lebih penting lagi gitu. Bener tadi yang dikatakan Dava, mungkin ini menjadi sebagai modal utama timnas Indonesia tuh buat kompetisi-kompetisi berikutnya yang lebih lanjut gitu, seperti Piala Asia, kemudian SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan Piala Dunia gitu. Bahkan di format-format selanjutnya kan kompetisi pesertanya bakal banyak ya, di Piala Dunia 2030, 2034 gitu bakal sama nih kalau nggak salah pesertanya 40 ya. Jadi ini menjadi modal penting juga gitu, dan di highlight juga nanti di 2034 kan itu jatahnya negara Asia ya buat jadi tuan rumah Piala Dunia, dan kemungkinan yang jadi tuan rumah itu bakal Arab Saudi karena mereka tuh yang udah paling prepare banget lah buat menyiapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah di sini menurut saya tuh walaupun ini kejauhan ya kalau 2034 ya, tapi dalam hal itu mendapatkan keuntungan karena Arab Saudi kan udah pasti lolos kan ya, jadi otomatis saingannya berkurang. Nah dalam hal ini mungkin Indonesia bisa memanfaatkan nih dari sekarang buat membangun potensi tim yang lebih prepare di 2034 biar lolos ke Piala Dunia, karena salah satu musuh ataupun salah satu rival terberatnya di Asia gitu, tim terkuatnya Arab Saudi udah pasti memutuskan lolos ke Piala Dunia 2034. Oleh karena itu ya saya berharapnya sih lebih ini jadi pelajaran aja buat timnas Indonesia di Piala AFF biar menjadi tolak ukur ataupun bisa menjadi fondasi utama timnas Indonesia membentuk skuad yang bisa membuat Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026 ataupun 2030 dan 2034. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Raffi tadi Raffi. Ya. Oke. Raffi bukan Ahmad. Bukan, beda. Raffi KPI. Kalau yang itu kan utusan presiden. Ini Dia sekarang bahaya banget ya semuanya. kalau ini utusan yang maha kuasa. Nih Anda kan baru debut di TV ya, di iNews ya. Anda mau karirnya cepet turun, mau di cancel langsung. Jangan dong. Jangan lupa nanti Sabtu nonton ya guys. Asik. Apa Sabtu lu ngapain di Munchen sama Heidenheim. sama Heidenheim. ya? Heidenheim. Heidenheim. Oke, jangan lupa nonton Sabtu Munchen lawan Heidenheim, oke? Ya, Itulah selanjutnya, maaf ya kalau ada fans Bundesliga ya bercanda. Sekarang serba salah soalnya, nggak bisa dibercandain nih. Iya, takut tersinggung nanti. Ya, selanjutnya ini biasanya dia nih tampil nih dengan kritik-kritiknya untuk liga domestik nih. Asik. Luar biasa, ini juga salah satu peserta KPI yang udah selalu dinanti-nantikan oleh para peserta yang di sini untuk kita dengarkan opininya. Oke, Langsung aja kita sambut Billy. Sintayong ale ale, Sintayong ale ale, Sintayong. Gua cuma berharap apapun hasil yang terjadi di AFF ini nggak ada lagi tuh kritikan gak jelas. Apalagi netizen TikTok nih, wah. Berdasar nih ya, ini gue nggak tahu ini udah paling baru apa enggak, tapi yang tadi gue baca adalah Pak Sumarji, yaitu manajer timnas kita itu bilang bahwa target kita itu adalah lolos grup. Ya di lolos grup berarti kan semifinal ya. Semifinal itu udah bagus, itu udah sesuai target. Jadi tolong nih netizen nih, nggak usah komen aneh-aneh lah. Kadang tuh kita lihat aja pemainnya nih, kenal nggak? Hah? Alhan doang. Siapa lagi? Coba sebutin. Kuate. Nih siapa? Betul. Ini senjatanya Sintayong setelah Arhan nih. Karena dua pemain ini nih lemparannya mantap. Cuma satu. Yang mau nyundul siapa? Nah ini jadi tolong sekali lagi nih ya nih. Karena targetnya kita cuma lolos grup dan semoga bisa juara, semoga nih ya, semoga. Jadi tolonglah nggak usah aneh-aneh gitu. Lagian kalau kita udah tadi dengerin dari teman-teman kita juga di sini bahwa negara-negara lain di ASEAN pun juga tidak menurunkan pemain-pemain utamanya juga gitu. Jadi ya udahlah, ini sebagai pengalaman juga buat pemain-pemain kita. Apalagi dengan gue nggak tahu ini emang dari dulu nih selalu kayak gini bahwa liga kita itu punya kebijakan memainkan pemain muda U23. Dan di AFF ini gue merasa kayaknya agak berhasil karena ada beberapa pemain yang mengisi kuota U23 itu yang akhirnya dipanggil sama Sintayong untuk dicoba di timnas. Dengan tidak dilepasnya beberapa pemain diaspora sama timnya, itu juga membuat gue agak sedikit senang gitu ya sebagai yang masih suka nonton liga lokal deh. Apalagi ada dengan tidak dipanggilnya Jenner, itu ada satu pemain yang wajib kita semua perhatiin, itu namanya Rivaldo Pakpahan. Dia tuh pemain Borneo DMF dan sepanjang setengah musim ini mainnya stabil, cukup bagus juga. Jadi gue rasa dia sangat layak untuk dicoba sebagai DMF. Selanjutnya untuk tadi ada yang nanya di kiri itu kita punya dua, ada Arhan, ada Donitri. Itu kira-kira mau yang mana dimainin? Coba siapa menurutnya? Ronaldo Tuateva, Donitri. Seingat gua, waktu pertama kali Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20, ya betul kan? Nah Arhan itu ditaruh di wingback kanan, bukan di kiri. Nah jadi ini mungkin apakah Arhan akan ditaruh di kanan lagi? Nah itu patut kita nantikan juga depannya kayak gini. Nah menarik juga karena 3 kiper yang dipanggil ini kiper kualitasnya setara. Jadi ini kompetitif juga menurut gue. Walaupun Erlangga sama Cahya main di Liga 2, tapi
sebagai kiper utama itu udah buat apa maksudnya buat kiper muda itu udah bagus banget gitu ya buat punya pengalaman. Dan kembalinya Ronaldo Kouyaté ini juga menarik untuk kita lihat gitu ya, karena udah lama banget nih kita nggak lihat dia main lagi buat timnas. Semoga bisa menampilkan penampilan terbaiknya juga gitu, karena selain Ronaldo di depan kita ada Hoki, ada Kakak, ada Rehan Hanan juga yang baru dipanggil juga, jadi menarik gitu, menarik. Jadi apapun hasilnya, tolong gak usah lah kita komen-komen, apalagi komen-komen stay out. Aduh, ngapain sih gitu-gitu? Lihat aja tim lain aja pada, ya udahlah, nggak usah serius-serius gitu. Lagi ini nggak masuk kalender FIFA juga, jadi buat apa gitu? Jadi, tapi gue tetap berharap semoga timnas kita bisa menampilkan permainan yang terbaik gitu ya, karena betul kata Pak Ismail tadi yang bilang bahwa tetap ada gregetnya gitu ya Pak, pengen sekali-sekali angkat trofi AFF gitu, walaupun sekarang kayaknya udah nggak, kita ngerasanya tuh udah nggak kayak dulu gitu, karena udah bisa lolos Piala Asia, U23 Asia, bahkan kita udah semifinal, jadi kayak apa sih AFF gitu kan. Tapi itu tetap rasanya itu tetap ada kalau misalnya kita bisa berhasil angkat trofi di AFF tahun ini. Jadi semoga yang terbaik aja buat timnas. Segitu dari gue. Terima kasih. Yo, sekali lagi. Gue menebalkan apa yang disampaikan oleh Billy ya. Kenapa tuh? Ini kan line up yang Anda inginkan kan netizen. Ngerti kan maksudnya kan? Iya, lokal semua kan. Liga lokal maksudnya. Ini kan yang Anda inginkan. Liga lokal. Ya kan Anda pandit yang dulu pernah ada di TV One. Siapa tuh? Lo keringetan? Hah? Keringetan? Iya, ngelap. Butuh handuk? Ya. Itu. Tapi gue juga mengapresiasi karena prestasi timnas Indonesia kan sejauh ini udah jauh di luar ekspektasi kita lah. Betul. U17 kemarin juara AFF ya kan. Terus juga U23 lolos sampai bahkan hampir masuk Olimpiade. Terus timnas senior kita bahkan nggak perlu untuk kualifikasi untuk masuk Piala Asia 2027 dan lolos ke fase knockout di Piala Asia. Iya, itu dia. Jadi semoga ini akan membawa spirit untuk kita menghadapi Piala AFF ini. Bisa lah, final lah minimal. Bisa lah harusnya. Bisa nggak Jos? 100%. Kalau begitu, waktu terus berjalan, maka kita langsung menuju ke peserta selanjutnya. Ini dia, kita beri tepuk tangan untuk Erik. Selamat malam semua. Jujur terakhir gue nonton AFF itu tahun 2010. Abis itu sisanya gue skip, jadi gue akan coba bercerita aja. Tadi di awal Rizal udah bilang AFF 2010 itu juga menarik buat dia, dan gue lihat banyak yang ngangguk-ngangguk juga gitu. Karena emang seru sih. Kita bantai Malaysia sampai dari pertandingan pertama sampai semifinal tuh bener-bener kita nyetak 1000 gol kebobolan 0 gitu. Cuma sayang di final kita kemudian kalah lagi dari Malaysia. Masih banyak yang nggak terima, laser, Alphard atau apalah. Dan waktu itu Irfan Bahdim joget-joget, waktu itu dia sama Gonzales tuh chick magnetnya tuh. yang idola kaum hawanya tuh 2 orang itu tuh. Jersinya juga keren, salah satu jersey yang timnas yang paling mahal, paling susah dicari, watermark Garuda gitu, keren banget. Tapi buat gue, bukan apa yang ada di lapangan, bukan timnya yang bikin menarik buat gue. Kalau ditanya momen timnas yang paling memorable, gue akan pilih AFF 2010. Tapi itu karena atmosfernya, antusiasme penontonnya di luar. Ada satu quotes dari temen gue yang masih gue ingat sampai sekarang nih, pas SMA kita bahas 2010 itu. Dia bilang gini, gue nggak ngikutin bola, gue nggak suka bola. Gue juga nggak ngikutin berita nasional apa yang terjadi di negara ini gitu. Tapi kalau timnas main, lu nggak bisa nggak dukung gitu. Dan itu membekas banget buat gue. Pada saat itu gue merasa
nasionalisme itu sesuatu yang abstrak tapi romantis juga gitu. Agak serius dikit ya. Agak serius, gue perlu jelasin dikit. Jadi gue datang dari lingkungan di mana nasionalisme itu nggak pernah terlalu bukan sebuah idea atau filosofi gitu. Orang-orang di sekitar gue nyaman tinggal di sini, menyebut ini sebagai rumah, ngejalanin kewajibannya sebagai warga negara. Berbaur dengan sesama, jadi orang yang baik, tapi hanya di lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari, nggak pernah lebih dalam dari itu. Dan pada saat itu gue cukup ngikutin timnas, dan gue nonton beberapa pertandingan Liga 1 dan gue selalu sendirian aja, nggak pernah cerita itu ke siapa-siapa karena gue merasa kayaknya nggak ada yang nonton gitu sih. Dan itu semua berubah pas 2010 itu tiba-tiba gue ke sekolah. Orang-orang tuh ngomongin timnas, ternyata nggak cuma gue doang yang ngikutin persepak bola di Indonesia. Bahkan yang cewek-cewek pun juga nonton, ya karena Bahdim dan Gonzales. Gitu. Tapi Okto ada yang ngikutin juga, nggak apa, tenang aja ya Okto mania nih, cepet kan. Tapi ya itu gue lihat antusiasmenya itu loh, keren sih. Cuma sayang setelah itu dualisme, dan gue juga udah stop nontonin Liga dan Timnas, terlalu banyak drama aja menurut gue. Di 2020 pun gue juga skip, itu kan udah Sintayong yang mainnya Januari 2021 itu kan. Gue agak, jujur gue merasa kayaknya Timnas ini kayaknya gitu-gitu aja deh, gue masih agak ngeremehin Timnas. Di 2022 gue nggak ngikutin juga. Untuk 2024 ini apakah gue akan nonton? Gue juga nggak yakin jujur sebenarnya. Karena gue masih meremehkan kompetisi ini. Mungkin gue bakal nonton final atau semifinal, tapi gue nggak bakal. Ya kalau bisa gue nonton, kalau enggak ya nggak usah. karena gue udah nggak ngelihat. Gue udah nggak romantis kayak dulu lagi, sekarang lebih kayak ke love hate relationship aja. Tahun ini seneng ngalahin Arab Saudi, tahun depan pajak naik ya. Thank you. Oke, sekali lagi untuk Erik. Ada pesan tersiratnya ya tadi ya. Ya juga buat Erik, nggak apa-apa kami turut prihatin. Terima kasih atas kesaksiannya. Yang penting kamu sekarang hidup lebih baik, kita juga seneng. Amin. Teman-teman semuanya, kalau kita mau hidup lebih sehat lagi. Lu malah ngapain? Malah cara agama. Gak apa-apa Rick. Nggak, pertanyaan gue cuma ke Erik nih tadi setelah menyampaikan timnas dengan tempo yang begitu. Rick, wanita mana yang menyakiti kamu Erik? Sedih. Iya sedih banget. Melankolis gitu bawaannya. Kayak nyeritain sepak bola nih, kayak nyeritain kayak gue udah kenal dia lama. Kayak gitu-gitu modelnya kayak lagi. Atau mungkin sepak bola yang menyakiti dia. Betul. Tim mana yang menyakitimu? MU ya? Lu main siapa? Klub apa? Oh Arsenal. City. Ah City? Emang iya? Dua kali udah diibu salib bro. Iya kan? Iya. Wah. Sabar, nanti kita ada pertanyaannya. Tapi kita lanjut dulu ya. Karena kita cuma sampai jam 10 ini. Oke. Jadi kita lanjut dulu. Kita udah 2 peserta terakhir. Sebelum yang terakhir, kita boleh sambut tepuk tangan untuk Andrew. Ngomongin sepak bola Indonesia itu emang gak jauh-jauh dari AFF ya. Kalau ditanya apa yang paling memorable, ya memang AFF gitu loh. Karena itu memang kompetisi terdekat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia gitu loh. Gua salah satu yang tidak berpendapat sama bro-bro sekalian gitu loh. Menurut gua berpendapat dengan Mas Aryo bilang, kita nggak bisa menjadi raja ASEAN kalau kita belum menjuarai Piala AFF ini gitu loh. Ini harus ada bukti nyata, bukti konkret yang harus kita punya bahwasanya kita bukan self claiming, kita itu udah diakui dalam negara lain gitu loh. Menurut gua itu yang membuat kayak oh iya juga ya gitu loh. Kita selama ini kita raja ASEAN, tapi memang nggak ada buktinya gitu loh. Kalau lihat trofi kosong aja kayak punya Spurs ya kan, nggak ada.
nggak ada yang bisa dibanggain juga gitu loh ya kan. Memang kita lagi masuk kualifikasi ketiga gitu loh. Tapi kan bagaimana kita bisa menang di luar kalau kita belum bisa menang di rumah sendiri gitu loh. Itu menurut gua memang yang mau nggak mau diasporanya terbatas gitu loh. Tapi kan kita masih ada yang paling berbakat, Marcelino, ya kan, yang itu bisa meng-carry tim juga, ada Pratama Arhan juga gitu loh. Itu bisa membuat ketenangan di dalam lapangan menurut gua. Terus kalau ditanya Sintayong targetnya apa, menurut gua dia sebisa mungkin memang memberikan yang terbaik gitu loh bagi masyarakat Indonesia loh. Karena memang bagi gua pribadi gitu ya, nggak masalah lu menang di kualifikasi ketiga atau lu di AFF atau lu exhibition sekalipun gitu loh. Indonesia memang mengharapkannya win is a must gitu loh. Win itu memang harus. Bagaimana? Anjir lu nih. Tapi menurut gue memang win is a must gitu loh. Kalau lu menang grup langsung semifinal, langsung final. Itu cuma 2 pertandingan yang menurut gue hidup dan mati sih gitu loh. Oke, begitu aja dari gue. Salam semuanya, semoga Indonesia menang. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Andrew. Thank you Andrew. Ya buat informasi Andrew ini adiknya Bang Andre Jepret ya. Mirip juga ya. Bang Bule. Dulunya atlet badminton. Iya bedanya nggak badminton, padel ya padel. Ini dong. Apa? Itu apaan? Padel Bajide. Iya. Oke, ini masih udah gak sabar udah kebetulan insyaallah juga. Ya udah gak sabar nih orang-orang nih Yono juga nanya pertanyaannya apa apa. Iya, tapi tenang, ini bakal ada penampil kita terakhir. Yang terakhir. Sebelum kita bakal kasih. Ya kalau dilihat instansinya dari Kompas. Wis. Setidaknya kita tahu dia nggak pernah tersesat. Iya. Iya. Karena Kompas. Temannya Mas Mirzi. Oh temannya Mas Mirzi. Iya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama kita sambut dulu ini dia Davi. Boleh kita kasih tepuk tangan Davi. Selamat malam KPI. Waduh, Bang Kompas. Satu-satunya yang nulis nama instansi di absen ya. Ini ngomongin timnas lagi tentang AFF ya. Soalnya kemarin waktu drawing grupnya keluar, gue cukup bingung aja gitu. Kok nggak ada Saudi sama Jepang gitu di situ kan? Jadi maksudnya udah biasa ketemu sama apa negara-negara Asia yang papan atas grade A, balik lagi ke turnamen tier paling bawah, tapi ya udahlah mau gimana gitu kan. Emang kita harus ngikutin juga. Oke, seperti yang kita tahu Pak Erik dan juga Sintayong sudah memutuskan untuk memanggil skuadnya. Ini mungkin salah satu contoh dari line up yang sudah diterapkan di uji coba training camp kemarin melawan Bali United. Dan Pak Erik juga sudah statement ya kalau misalnya target di AFF ini ya sebenarnya yang terbaik gitu. Yang terbaik kan tafsirannya banyak ya, cuman kalau gua fokusnya adalah ya udah pasti lolos grup kan gitu loh. Karena ya balik lagi, kirain kita nih main niatnya mau lawan Bahrain, ternyata ketemunya Myanmar sama Laos gitu. Jadi gue rasa untuk melawan lawan-lawan kita di ASEAN nih masih possible lah dengan pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong, dan Sintayong juga sudah pernah memainkan atau sudah berperan di AFF juga gitu. Jadi gue rasa Sintayong punya pengalaman yang cukup bagaimana kita meramu skuad atau meramu tim untuk menghadapi kontestan lain di AFF gitu sih kurang lebih. Terus juga yang bikin gue agak janggal itu tadi gue baca di akun Timnas Indonesia bahwa hari ini udah berangkat ke Myanmar, tapi pemain fixnya ini belum nongol gitu, pengumumannya belum di-announce gitu. Jadi ya udah, yang bisa kita harapkan sebagai sebuah gambaran nanti ketika match nanti hari Senin mulai lawan Myanmar ya kurang lebih ya inilah yang kita saksikan ini, yang udah beredar di sosial media ya gue rasa udah banyak yang beredar ya. Dan
gue juga udah sempat ngeliat beberapa cuplikan di Twitter juga bahwa ada beberapa klip ketika pertandingan tertutup kemarin timnas kita ini melawan Bali United, dan kalau gue sih ngeliatnya cukup fluid yang mainnya ya, maksudnya kombinasi operan-operan pemainnya juga oke. Ronaldo, Pratama Arhan dan juga Donitri juga udah oke. Kemarin gue lihat di salah satu klip dan gue rasa apakah itu adalah modal yang cukup untuk di AFF nanti, ya memang harus dilihat di match pertama gitu. Jadi dari situ kita bisa menentukan apakah ya kita bisa compete lebih jauh lagi atau enggak gitu. Karena gue rasa Sintayong pun memilih skuad ini untuk tujuan tertentu lainnya ya, seperti mempersiapkan untuk SEA Games, bahkan mungkin tadi juga udah disebut untuk Piala Asia juga dan lain-lain. Dan juga seperti yang kita tahu timnas senior kita nih ada yang umurnya tuh sebenarnya kalau di sepak bola ini udah nggak bakal lama lagi gitu loh. Yang gantiin siapa ya ini mereka ini. Nah, makanya ya gue harap sih dan gue minta juga kepada netizen ya untuk lebih bijak lagi kepada timnas kita. Apapun yang ditentuin dan dipilih oleh Sintayong itu pasti yang terbaik lah buat timnas kita gitu. Karena kalau timnas senior kita udah pada udah pada mulai menua lah kasarnya, yang gantiin kan mereka ini, dan mereka gue rasa pilihan-pilihan terbaik yang dipilih oleh Sintayong. Jadi ya harapan dan doanya semoga bisa melaju sejauh mungkin ya, karena ini mungkin salah satu skuad yang baru juga, skuad muda yang merasakan menit bermain di ajang timnas senior, di kompetisi senior. Jadi doa harapan yang terbaik, karena belum pernah lihat juga sih kalau gue pribadi belum melihat juga sebelumnya pemain-pemain U22 ini bermain di kompetisi atau di turnamen di ajang-ajang senior lainnya gitu. Dan ini pertama kali, makanya ya kita doakan dan support yang terbaik lah buat timnas kita. Kurang lebih itu aja dari gua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Kompas. Terima kasih lagi Bang Kompas TV. Memang sesuai tagline-nya, Kompas TV inspirasi Indonesia. Asik. Bisa aja lu. Masuk mulu. Butuh sportcaster nggak? Oh iya, kemarin nyalain di FB Bokal bro soalnya bro. Iya di FB Bokal, gue nonton yang Hoffenheim. Wolfsburg ya benar. Gue lupa lawannya siapa tapi Wolfsburg. Oh iya, betul. Benar. Betul. Gimana? Kita mau kasih kuisnya. Ini dulu yang terakhir lah, kasih kesempatan buat maskot kita semua. Ya, jangan macem-macem loh. Minggu lalu dia maju loh, tampil Bayu loh. Iya. Jadi komentator loh. Kamu kata lu minggu depan bakal dipanggil Bayu buat komentator di mana? Nonton Gokil bro. Gokil luar biasa memang. Yuno bukan sembarang Yuno. Asik. Oke, dia maskotnya KPI, pendiri Jebret. Asik. Bahkan sebelum ada Jebret udah berdiri dia. Betul. Langsung ya ini dia. Tepuk tangan. Yuno Bugayo. Halo, selamat malam semua. Kali ini gue pengen gaya dengan Erik ya. Sampai pengen juga ngikutin karakternya Bang Kompas, tangan kirinya masuk kantong terus. Ya. Jujur, gue ingin bahas AFF. Ini suatu tantangan buat gue karena gue terakhir nonton AFF tahun 2006. Ya. Tapi gue berkesan sama AFF tahun 2010. Iya kan? Iya. Gue sangat mendukung, untuk mendukung STY untuk di AFF musim ini. Kenapa? Karena STY memilih pemain-pemain potensial, future of nasional. Ngerti nggak? Itu artinya apa? Masa depan untuk timnas nasional. Gila. Nih mereka ini calon masa depan. Karena kenapa? Pemain inti dari timnas Indonesia sekarang umurnya udah pada tua kayak Pak Ismail. Ya kan? Ini calon mereka. Nih si Arhan punya karakter mana ya? Nih lempar, ya kan? Karena lemparannya sungguh sangat amazing, gila bahasa. Terus nih hoki,
Yang ini mirip Boas. Ini calon masa depan nih dia nih, gue tahu lah pemainnya. Karakter dia tuh kalau main kenceng banget di winger. Emang dia pemain winger ya? Gue nggak tahu sumpah. Nggak, gue juga ini sungguh tantangan buat gue karena gue ya bukannya ini timnas tuh buat gue bagaikan Liverpool karena gue fans Liverpool. Jadi gue harus memperjuangkan tim nasional. Liverpool aja gue perjuangin, masa timnas enggak, anjay. Gila. Tapi gue pengen sedih kayak Erik tadi yang ngomongnya pelan banget ya. Karena gue salah satu orang yang mendukung Erik untuk menjadi salah satu volunteer tetap di KPI karena dia rajin banget datang ke sini. Iya. Tadi Erik kayak gitu pokoknya. Kalau gue bawain karakter gue nggak kayak gitu dong. Ya kan? Ini AFF ini gue yakin sama mereka nih bakal juara musim ini. Tepuk tangannya dong. Kenapa? Emang dari pihak timnas PSSI nggak nyebutin mereka targetnya apa, ya kan untuk juara atau semifinal aja gitu, runner up. Mereka nggak mau nyebutin. Karena kenapa? Nanti kalau gagal dia juga yang malu, ya kan? Dari pihak PSSI-nya kan yang malu. Kalau misalnya gagal, ya itu alasan mereka nggak mau nyebutin targetnya, ya kan? Kalau timnas itu pasti timnas Indonesia, bener nggak? Oke, selesai dari gue. Terima kasih Yuno bukan Yono. Iya ya. Makasih Yono. Cocok banget tuh di DPI muda depan. Selain cocok di DPI muda, dia juga cocok di Mister Rukul jalan-jalan. Enggak bro, lebih cocok dunia lain sih bro. Tapi dunia lain dia ikut nggak ada penampakan tuh sepi pada mager. Saya taruhnya mager. Lu yang masuk setannya kesurupan lu. Iya. udah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah pada naik, terima kasih udah pada tampil dan menyempatkan waktunya hari ini. Luar biasa karena kita tadi dari nobar timnas putri sampai akhirnya kita maju satu-satu, masih semuanya tetap stay konsisten berada di sini sampai akhir acara. Tepuk tangan dulu dong buat Dan sebagai penutup kita akan sesuai janji kita akan kasih hadiah nih ya. Ada bola yang udah ada logonya loh, jebret asik. Udah ada logonya jebret. 2 bola dan juga 2 shell yang dibawa langsung dari Inggris. Wow. Gila, dari Inggris bro. Tapi jangan dicari vendornya di mana ya. Jangan cari vendornya ya, dari Inggris pokoknya. Dari Inggris pokoknya. Iya. Oke, kita mulai kali ya. Oke, ini karena kita ini yang pertama bola dulu. Jadi 2 pertanyaan pertama itu hadiahnya bola, 2 pertanyaan yang agak sulit hadiahnya sial. Hadiahnya sial. Oke. Jadi buat kalian kalau bisa jawab aja, nggak usah sosokan ngepur di belakang, takutnya nggak bisa jawab benar. Yang penting bawa dia. Oke, siapin ya Google. Pokoknya siapin Google lah boleh. Terbenar tercepat. Oke. Pertanyaan pertama, oke. Sebutkan 6 menu yang ada di Pasti Bisa Kopi. Iya. Apa aja mau minuman, makanan boleh. Ayo, siapa yang berani? Masa kagak ada? Oke, boleh Raffi. Coba bener gak nih? Bebas. Oke, yang pertama es Dino ya, yang coklat kopi tadi. Es Dino ada nggak es Dino? Gue sambil cek nih. Coki, coklat cookie. Dino nggak ada, udah salah. Coki. Dino nggak ada, Dino. Coklat cookie tadi baru mesen. Ada coki. French fries. Oke. Menu andalan ya masih ada sih. Iya sih, benar sih. Fresh milk. Ada. Tadi 3 ya. 3 lagi. Rice bowl. Rice bowl apa? Iya rice bowl. Ada banyak, kalau bisa rice bowl doang. Ada banyak nih soalnya. Oh ada menunya. Oke, coba yang ini apa? Lemon tea. Ada. 4 leci tea. Ada. Ya ada lagi apa ya? Ice tea. Ada. Bener. Nggak ada. Ice tea nggak ada. Oke. Matcha. Ada. Oh bener. Ada. Oke, thank you Raffi. Oke, thank you.
Oke, nanti kita foto bareng lagi terakhir ya. Iya, HP-nya kok gue taruh sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih hadiahnya bola ya. Bisa-bisanya dia. Hadiahnya masih bola. Hadiahnya masih bola. Oke, pertanyaannya ini pertanyaan dari Dava nih. Bacain Dav, lu yang tahu jawabannya. Siapa pencetak gol sepanjang masa terbanyak untuk tim nasional Indonesia dan berapa golnya? Ayo boleh googling. Masa kagak boleh? Googling aja ayo. Cluenya bukan Rafael Strike. Ayo, siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Indonesia dan berapa golnya? Pandit data nih. Oke, Joshua. Abdullah Kadir. Abdullah Kadir berapa gol ya? Abdullah Kadir 5, 4, 3, 2, 1. Abdullah Kadir berapa gol? Tunggu. Iya. Gugur. Udah. Akbar apa Endro nih? Dua-duanya angkat. Coba. Akbar. Atau nggak ini kan ada plastiknya, satu plastik satu bolanya dah. Coba. Bambang Pamungkas. 38 gol. Salah. Ini nih. Bang Kompas nih. Abdul Kadir. Berapa gol? 70. Yoi, benar. Mantap Bang Kompas. Yoi. Nanti kita foto bareng. Thank you Bang Kompas. Boleh, kemarin boleh juga soalnya, nggak apa-apa. Kan kita sekalian mengedukasi. Nah ini dia. Oke. Ini kita sial nih. Yang ini dulu, Liverpool MU dulu. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan ketika MU salah. Iya, bener sih MU. Ketika Liverpool menang 7-0 lawan MU tanggal 5 Maret 2023, siapa saja pencetak golnya? Joshua. Saya. Tunggu dulu. Apa masalah 4 gol? Salah. Gugur. Siapa nih? You know. Salah. Gakpo. Ya kan? Gakpo tuh Gakpo 2 gol ya? Iya. Betul. Muhammad Salah. Siapa lagi? Oh ya, ini Nunes golin. Nunes 2 apa kalau nggak salah ya? Iya. Satu lagi Firmino. Ya. Kasih buka. Selebrasi dulu. Gimana selebrasinya? Serah lu dah Yan. Nanti terakhir fotonya. Nanti dulu kita lanjut dulu. Udah. Iya, boleh. Jaga somai lagi sana. Anfield. Selanjutnya. Oke, yang terakhir. Tanggal berapakah pertandingan Premier League musim 2024 antara Liverpool menghadapi Manchester City? Joshua. 1 Desember 2024 Liverpool Manchester City. Berapa? 3 gol, 3-0. Ya kita foto bareng semuanya. Foto bareng dulu. Selebrasi. Lu lagi nonton Slang. Ada yang mau disampaikan nggak? Liverpool siap hentikan dominasi City musim ini. Ayo yang tadi dapat hadiah maju dulu. Foto. Sama Bang Rijal kan orang. Oh, ya udah kalian dulu. Bang Kompas. Oke, 3, 2, 1.
1, 2, 3. Oke, boleh thank you buat yang udah menang. Woi, sate lu fans mana woi? Oke, semuanya terima kasih sudah hadir ke sini. Terima kasih juga sudah jajan Pasti Bisa Coffee. Yes, ya pasti jangan lupa untuk terus datang di komunitas Party Indonesia setiap hari Kamis jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Oke, nanti kita ketemu lagi Kamis depan. Jangan lupa follow dan juga tinggalin komen kalian di video ini. Tinggalin komentar positif, kritik, saran nanti pasti akan kita baca buat evaluasi kita lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa datang ke sini kalau kalian punya opini. Jangan cuma tinggalin di kolom komen. Gue Nazuf, gue Gerardo Gusti. Pamit undur diri, sampai jumpa di komunitas Party Indonesia berikutnya.